Hai, welcome to Video Master ID, channel tempat dimana kamu dapat mempelajari ilmu seputar tentang dunia videografi. Bersama dengan aku Ardi, host di sini. Di topik pembahasan kita di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya membuat video green screen pakai smartphone. Simak terus video ini, soalnya di sini aku bakalan ngasih tips tutorialnya secara cukup detail untuk kalian. Sebelum lebih jauh, buat kalian yang mungkin belum mengetahui apa itu green screen secara sederhananya atau secara penjelasan sederhananya adalah salah satu teknik di dalam dunia videografi yang dimana kita menghilangkan latar background asli kita, lalu kita mengubahnya ke background yang lain. Dan tentunya ini berfungsi untuk membuat tampilan visual daripada video kita itu lebih menarik. Lalu kenapa disebut sebagai green screen? Soalnya untuk menggunakan teknik ini itu para videomaker ataupun para videographer ataupun para filmmaker profesional itu umumnya menggunakan latar hijau polos seperti ini, yang dimana nantinya latar hijau polos ini akan kita hilangkan pada saat berada di tahap post production ataupun pada saat berada di tahap editing video itu sendiri dengan menggunakan fitur chroma key. Terus mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa warna hijau? Kenapa tidak menggunakan warna lain, misalnya merah, kuning, atau orange? Alasan ataupun jawaban untuk itu adalah pada dasarnya semua warna itu dapat kita gunakan. Hanya saja mengapa hijau? Soalnya warna hijau itu memiliki noise yang paling rendah dibandingkan warna-warna yang lain. Dan alasan berikutnya, yang kedua adalah kulit kita atau kulit manusia itu tidak memiliki unsur hijau di dalamnya kecuali orang ini. Basic daripada green screen itu kan memisahkan objek dan background ataupun latar belakangnya. Nah, orang ataupun yang sering menjadi objek di sini adalah kita manusia. Apabila kita ataupun kulit kita ataupun pakaian kita itu memiliki unsur hijau, pada saat kita menggunakan juga latar ataupun background hijau, ketika kita menghilangkannya, maka kulit ataupun pakaian yang kita gunakan yang berwarna hijau tersebut juga akan ikut menghilang. Sebenarnya selain warna hijau, ada warna lain yang sering digunakan di dalam dunia perfilman yang tarafnya internasional sekelas dengan film-film Hollywood ataupun film-film bertaraf internasional lainnya. Warna itu adalah warna biru. Alasannya mengapa biru? Kurang lebih sama dengan warna hijau tadi, sebab unsur kulit manusia kita tidak memiliki unsur biru di dalamnya. Dan kemudian warna biru ini digunakan pada saat objek ataupun manusia yang ada di depan tersebut ataupun di depan latar tersebut itu menggunakan unsur berwarna hijau. Jadi untuk istilahnya pada saat kita menghilangkan background yang ada di belakang, yang hilang hanya warna birunya, lalu objek ataupun hal-hal yang berwarna hijau yang dikenakan oleh objek tersebut tidaklah hilang. Untuk sebagai contoh, kita ambil di salah satu serial film yang lagi booming-boomingnya untuk saat ini di Netflix, yakni film Squid Game. Seperti yang kalian lihat di sini adalah beberapa cuplikan ataupun screenshotan gambar yang aku ambil di video behind the scene daripada film Squid Game itu sendiri. Dan seperti yang kalian lihat, mereka di sini menggunakan latar berwarna biru sebab objek ataupun para pemerannya itu menggunakan unsur berwarna hijau. Unsur berwarna hijau di sini adalah pakaian daripada para pemeran di Squid Game itu sendiri. Jadi mereka menggunakan latar berwarna biru. Lalu bagaimana caranya membuat video green screen ini pakai smartphone? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Tentunya langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat video green screen ini, kalian terlebih dahulu harus mempersiapkan alat-alat ataupun beberapa alat-alat yang dibutuhkan. Apa saja alat-alatnya? Pertama, kalian membutuhkan tentunya kamera smartphone untuk merekam. Soalnya ini adalah tutorial dengan menggunakan smartphone, so kalian harus menggunakan smartphone. Berikutnya, alat yang kalian harus sediakan yang kedua adalah tripod. Untuk membuat kamera smartphone kalian itu dapat berdiri stabil pada saat merekam diri kalian. Yang ketiga, ini yang paling penting, kalian harus menyiapkan sebuah kain yang berwarna hijau ataupun bisa cat yang berwarna hijau
maksudnya cat tembok, kalian dapat mengecat tembok kalian berwarna hijau. Kalian juga dapat menggunakan hal tersebut. Terserah kalian mau menggunakan warna hijau tua ataupun hijau muda, itu terserah kalian, asal jangan menggunakan warna hijau yang mengkilap. Soalnya ketika kita menggunakan warna hijau yang mengkilap, ketika terkena cahaya seperti itu, pastinya warna hijau mengkilap tersebut akan memantulkan warnanya ke bagian wajah ataupun kulit kalian, sehingga itu sangat-sangat tidak baik pada saat nantinya kita menghilangkan latar hijau tersebut. Jadi kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu, bisa kain berwarna hijau lalu kalian tempelkan di tembok kalian seperti ini. Ingat ya, kain yang digunakan di sini adalah kain yang hijau polos, jadi bukan hijau yang mempunyai motif. Kurang lebih contohnya seperti ini. Kalian tinggal mengikut saja seperti itu. Itu yang ketiga, kalian harus menyiapkan kain berwarna hijau polos, ataupun terserah tembok, entah tembok kalian yang kalian cat berwarna hijau, itu terserah kalian. Namun seperti yang kalian lihat di belakang sini, aku menggunakan kain berwarna hijau, jadi kalian juga harus mempersiapkannya. Berikutnya, yang keempat yang tidak kalah pentingnya, yakni kalian harus menggunakan pencahayaan ataupun lighting yang cukup. Dan lighting di sini kalian dapat menggunakan lampu yang berwarna putih terang, tidak boleh menggunakan lampu yang RGB. Tentunya fungsi lampu di sini untuk membuat cahayanya ataupun warna hijau kalian itu menjadi agak terang seperti ini. Dan usahakan pada saat kalian menggunakan cahaya ataupun lighting itu, usahakan agar cahayanya itu merata ke keseluruhan daripada latar hijau kalian, agar nantinya pada saat di proses editing itu kalian tidak kesulitan. Contoh sederhananya seperti ini bisa kalian lihat, dan meskipun di sini terdapat ada sedikit bayangan, itu tidak masalah asal bayangannya tidak terlalu pekat hitam seperti itu. Meskipun bayangannya ada seperti ini masih dapat diedit nantinya dan masih tergolong mudah untuk dihilangkan. Jadi seperti itu. Setelah kalian menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, langkah berikutnya tentunya kalian harus memasang alat-alat tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu selanjutnya kalian tinggal merekam diri kalian. Setelah itu tinggal mengedit video ataupun rekaman kalian di handphone smartphone kalian menggunakan aplikasi editing video yang support dengan fitur yang bernama chroma key itu sendiri. Untuk sejauh ini, sepengetahuanku itu ada dua aplikasi editing video di smartphone yang support dengan fitur chroma key ini. Yang pertama ada KineMaster dan yang kedua adalah Power Director App. Terserah kalian pilih yang mana sesuka hati kalian, ataupun mungkin ada aplikasi-aplikasi editing video lainnya yang support dengan fitur ini yang kalian ketahui. Kalian dapat menggunakan fitur tersebut ataupun aplikasi tersebut untuk membuat ataupun mengedit video green screen ini. Seperti apa contohnya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, baik, langsung aja teman-teman. Di sini kita udah memasuki salah satu aplikasi editing video di smartphone yang support dengan fitur chroma key. Seperti yang teman-teman lihat di sini, aku menggunakan aplikasi yang bernama Power Director App. Langsung aja kita buat ataupun edit videonya. Pertama kita ke buat video, lalu kita pilih aspek rasio 16:9, soalnya video rekaman kita di sini memiliki aspek rasio 16:9. Nah, pada bagian ini, di sini kita mencari background pengganti yang dimana pada saat setelah kita menghilangkan latar hijau tersebut, maka background pengganti tersebutlah yang menjadi background utama kita. Dan di sini kalian bebas menggunakan entah video ataupun foto. Namun sebagai contoh di sini kita akan menggunakan foto. Lalu kita cari foto ataupun background mana yang ingin kita tampilkan. Misalnya ini. Aku masukkan langsung saja ke timeline seperti ini. Lalu kita ke luar atau kita back seperti ini. Untuk membuatnya tidak memiliki animasi, kita ke bagian ini, lalu kita ke bagian ini, lalu kita no effect, lalu kita oke.
maka dia tidak akan bergerak lagi. Lalu kita perpanjang sedikit durasinya tergantung daripada sesuai durasi daripada video green screen kalian. Lalu berikutnya, di sini kita tinggal menambahkan video green screen yang telah kita rekam tadi melalui tambah layer. Jadi di bagian ini, kita ke bagian ini, lalu kita ke bagian video, lalu kita ke bagian rekaman kita tadi. Oke, jadi di sini aku udah menyiapkan rekaman video green screen seperti itu. Jadi contohnya di sini kita ambil yang durasi 28 detik ini. Kita langsung aja tambahkan ke timeline. Jadi dia akan menumpuk seperti itu. Lalu kita back. Nah, di sini kita tinggal mengatur tingkat besar daripada gambar ataupun video green screen kita. Misalnya seperti ini, kita tarik, kita perbesar seperti ini. Oke, cukup. Nah, setelah itu kalian tinggal menyamakan background kalian dan juga video green screen kalian. Untuk terlebih dahulu, aku di sini pengen hilangin volume daripada video ini. Kita nolin. Lalu berikutnya, untuk menggunakan fitur yang namanya chroma key atau kunci chroma, kalian klik terlebih dahulu layer daripada footage video kalian, footage video green screen kalian seperti ini. Lalu kalian ke bagian ini. Lalu kita mencari fitur yang namanya chroma key atau kunci chroma. Lalu kalian tinggal pencet seperti ini. Lalu untuk menghilangkan backgroundnya caranya sangat mudah. Kalian tekan ini, lalu kalian tekan background hijaunya seperti ini. Kalian tinggal mengaturnya di bagian ini sampai background di belakang kalian itu menjadi full hilang 100% seperti itu. Kalian tinggal mengaturnya, pintar-pintar kalian dalam mengaturnya seperti itu sampai background daripada latar hijau kalian itu menjadi hilang. Dan kita back jika selesai, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi cara kalian dalam menggunakan fitur ataupun kunci chroma ataupun chroma key ini itu harus cerdas ataupun harus membiasakan diri. Soalnya mengapa? Kalau kalian tidak mengetahui cara menggunakannya, itu bakalan hasilnya bisa terkadang akan menjadi misalnya seperti ini, atau mungkin misalnya aku ambil contoh misalnya seperti ini, tidak full merata seperti itu, maka hasilnya akan juga nampak buruk seperti itu. Jadi kalian harus mengusahakan bagaimana cara kalian dalam men-setting fitur chroma key tersebut hingga hasilnya menjadi seperti tadi atau menjadi lebih baik dan lebih bersih lah seperti itu. Jadi ini bagaimana caranya kita mengedit video green screen di handphone smartphone kita. Langkah berikutnya tentunya ketika kalian sudah selesai maksudku mengeditnya, kalian tinggal mengekspor video kalian dan selesai. Bagaimana? Mudah kan dalam membuatnya? Jadi seperti itulah tadi bagaimana caranya kita membuat video green screen menggunakan handphone smartphone, mulai dari tahapan rekaman sampai ke tahap pengeditan untuk video green screen kita sendiri menggunakan handphone smartphone, 100% menggunakan handphone smartphone. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya, kalian tinggal bebas menggunakan keahlian kalian ataupun kekreativitasan kalian dalam meningkatkan bagaimana caranya kalian dalam istilahnya membuat video green screen ini. Kalian dapat mengembangkannya mungkin pada saat kalian ingin menggunakan konten video game, bisa juga, ataupun pada saat mungkin kalian ingin menggunakan ataupun membuat video yang dimana diri kalian itu kalian masukkan ke dalam satu cuplikan film seperti itu, sangat bisa. Dan ada banyak pengembangan lainnya tentunya dengan menggunakan green screen ini sendiri. Dan tentunya tutorial-tutorial secara lebih advance-nya lagi itu dapat kalian cari di YouTube, dan ada banyak orang-orang ataupun content creator yang membahas hal tersebut, yang tentunya ilmu pengetahuannya bisa dikatakan lebih jauh ataupun lebih hebat ataupun lebih sempurna dalam menjelaskan dibanding aku pribadi. Jadi kalian tinggal mencari referensi-referensi lain seputar dengan video green screen ini.
Jadi seperti inilah topik pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang menyukai video ini silahkan tinggalkan like kalian. Buat kalian yang nggak menyukainya silahkan tinggalkan dislike kalian. Untuk kamu yang ingin menambahkan sesuatu ataupun ingin mengkritik ataupun ingin memberikan saran kepada aku ataupun kepada konten ataupun kepada topik pembahasan kita di video kali ini, silahkan tulis pandangan ataupun pendapat kalian di kolom komentar bawah. Untuk kamu yang mau ataupun tertarik terhadap pembahasan-pembahasan semacam ini ataupun ingin mensupport channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah beserta dengan tombol loncengnya agar pada saat aku upload video kedepannya itu kalian nggak ketinggalan informasinya. Cukup dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan goodbye.